Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dimanapun rekan-rekan mahasiswa berada. Pada pertemuan kali ini, sesi pertama kita akan membahas tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia dan humaniter. Pada inisiasi pertama hukum dan HAM ini, kita akan mempelajari yang cakupan materinya yaitu latar belakang hak asasi manusia internasional, generasi perkembangan hak asasi manusia, sumber hukum hak asasi manusia internasional, hak asasi manusia dalam hukum nasional, pelanggaran hak asasi manusia, asas hukum humaniter, dan sumber hukum humaniter internasional. Untuk membantu teman-teman mahasiswa dalam mempelajari modul 1 PMP Hukum dan HAM pada kegiatan belajar pertama, kedua, dan ketiga, silahkan teman-teman mengunduh materi 1 di sesi 1 ini. Selain itu, Anda juga dapat mempelajari materi pengayaan yang telah disediakan. Selanjutnya, Anda diharapkan terlibat aktif dalam kegiatan forum diskusi di setiap sesinya. Jangan sampai lupa. Dalam sejarah perkembangan hak asasi manusia internasional, kita bisa melihat dari kesejarahannya, yaitu dilihat dari Piagam Madinah di tahun 627 Masehi, lalu ada Magna Carta di Inggris, lalu ada Habeas Corpus di Inggris juga di tahun 1679, lalu ada Bill of Rights di Inggris tahun 1689, lalu Declaration Destroys the Home et du Citoyen di Prancis 1799, lalu tahun 1945 muncul Fundamental of Human Rights, Piagam Pendirian PBB, yang kemudian disempurnakan lagi di 1948 melalui Universal Declaration of Human Rights PBB. Secara perkembangan, generasi perkembangan hak asasi manusia itu dibagi menjadi 3 generasi. Generasi pertama yaitu tentang hak sosial dan hak politik. Di dalam hak sosial dan hak politik ini, di dalamnya terdapat hak hidup, keutuhan jasmani, hak suaka dari penindasan, kebebasan beragama, persamaan di muka hukum, partisipasi politik, perlindungan yang efektif dari diskriminasi, berkumpul dan berserikat, perlindungan terhadap hak milik, serta privasi. Lalu berlanjut ke generasi kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya yang di dalamnya meliputi pekerjaan yang memadai, membentuk serikat pekerja, jaminan sosial dan standar hidup yang memadai, kesehatan, pendidikan, dan bagian dari kehidupan budaya. Lalu di generasi ketiga, di dalam generasi perkembangan hak asasi manusia, yaitu hak solidaritas. Di dalamnya terdapat hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, serta hak atas warisan budaya sendiri. Sumber hukum HAM internasional bisa dilihat dari 5 sumber hukum ini, yaitu hukum perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, putusan hakim, dan ajaran para ahli hukum internasional. Baik, itulah materi-materi yang bisa teman-teman pelajari dalam sesi pertama mata kuliah hukum dan HAM. Jangan lupa untuk aktif selama setiap inisiasinya, khususnya di inisiasi 1 ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas nantinya di sesi ketiga, 5, dan 7. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.